Halo teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi pelajaran hidup yang menyentuh hati. Hari ini, aku akan membawakan sebuah kisah yang penuh air mata. Sebuah cerita tentang kepercayaan yang dikhianati, cinta yang tersakiti, dan persahabatan yang hancur oleh rahasia gelap. Judul cerita kita kali ini adalah Sahabatku Menikam dari Belakang. Kisah cinta, pengkhianatan, dan maaf terakhir yang tak pernah sempat terucap. Sebelum kita mulai, jangan lupa ya teman-teman, klik subscribe, tekan like, dan tinggalkan komentar kalian tentang pesan apa yang kalian ambil dari kisah ini. Dan yang paling penting, jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan setiap kali channel ini mengunggah kisah terbaru yang penuh makna. Semoga kalian yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan dijauhkan dari orang-orang yang berpura-pura tulus tapi menyimpan luka di balik senyumannya. Sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah ini akan mengajarkan kita bahwa tidak semua yang terlihat seperti sahabat benar-benar bisa dipercaya. Mari kita mulai ceritanya. Langit sore di atas rumah sakit itu berwarna jingga keemasan. Cahaya mentari terakhir menembus kaca jendela besar di lantai 2, jatuh lembut ke wajah seorang gadis yang duduk di kursi tunggu. Namanya Rani. Wajahnya pucat, matanya sembab, tapi ada keteguhan di sana. Sebuah keteguhan yang lahir dari cinta yang terlalu dalam. Di tangannya, dia menggenggam erat tangan seorang laki-laki yang terbaring lemah di ranjang pasien. Namanya Dika. Napasnya pelan, diiringi suara mesin infus yang menetes satu-satu seperti detak waktu yang terus menghitung hari. "Dik, kamu masih sakit banget, ya?" Suara Rani bergetar. Dika membuka mata perlahan, menatapnya dengan senyum samar. "Sedikit, tapi kalau kamu di sini, sakitnya kayak berkurang." Rani tersenyum kecil, tapi matanya tak bisa menyembunyikan rasa cemas. "Jangan ngomong gitu. Kamu pasti sembuh. Dokter bilang hasil terakhir kamu bagus, kan?" Dika menggeleng pelan. "Kamu selalu percaya omongan dokter, Ran. Tapi aku tahu tubuhku sendiri. Rasanya, tiap hari makin berat." "Udah, jangan mikir yang aneh-aneh." Rani mencoba terdengar tegar, tapi suaranya serak. "Aku di sini. Aku nggak akan kemana-mana." Ia mengusap keringat di dahi Dika dengan tisu, lalu menatap infus yang hampir habis. Setiap tetes cairan itu seperti mengingatkannya bahwa waktu mereka berdua semakin menipis. Bau obat yang menyengat bercampur dengan aroma kopi dari kantin rumah sakit, menciptakan suasana yang menyesakan. Di luar jendela, burung-burung terbang pulang, tapi Rani tahu, malam selalu datang terlalu cepat untuk orang-orang yang menunggu kesembuhan. "Kalau aku sembuh nanti," Dika menatap langit-langit, suaranya lirih. Rani menoleh cepat. "Kenapa? Kalau kamu sembuh nanti, kenapa?" Dika tersenyum lemah. "Aku mau nikahin kamu. Aku janji, Ran." Rani langsung menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam tangan Dika lebih erat. "Kamu gak usah janji apa-apa sekarang. Yang penting kamu sembuh dulu. Aku cuma mau kamu tetap hidup." Dika memejamkan mata, dan dalam diam itu, hanya suara mesin medis yang berbunyi pelan, ritmis, dingin, dan tak berperasaan. Beberapa jam kemudian, malam turun perlahan. Lampu-lampu rumah sakit menyala, menerangi lorong-lorong panjang yang sunyi. Rani duduk di kursinya, matanya mulai berat. Sesekali ia melihat pasien lain dijemput keluarganya. Ada tawa, ada doa, ada pelukan. Tapi di ruangan itu, hanya ada mereka berdua. Dua jiwa yang berjuang melawan waktu, berharap hari esok masih memberi kesempatan. Rani menatap jari-jari Dika yang semakin lurus, lalu berbisik, "Aku kuat karena kamu. Jadi kamu juga harus kuat karena aku." Dika mengangguk lemah, lalu menarik napas panjang. "Kamu capek, Ran?" "Capek, tapi aku nggak mau pulang." "Kenapa?" "Soalnya aku takut kalau aku pergi, aku nggak bisa lihat kamu lagi." Dika terdiam lama. Tatapannya kosong ke arah langit yang kini gelap. "Ran, kalau suatu hari aku nggak bisa bangun lagi." "Dika," potong Rani cepat. Suaranya meninggi karena ketakutan. "Jangan ngomong begitu." Ia menatap mata Dika dengan amarah yang bercampur panik. Dika tersenyum tipis, lalu memejamkan mata lagi. "Aku cuma takut kamu sendirian." Rani tak bisa menahan air matanya lagi. Ia berdiri, memeluk Dika perlahan, merasakan tubuhnya yang semakin dingin. "Aku nggak akan sendirian. Kamu masih di sini. Kamu masih di sini."
kan? Dika tak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan dan membelai rambut Rani. Gerakannya lambat seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Kamu cantik kalau lagi nangis begini. Tapi aku nggak mau kamu nangis karena aku. Rani tersenyum di sela tangisnya. Kamu ini aneh. Sakit, tapi masih sempat bercanda. Dika tertawa pelan. Kalau aku nggak bercanda, kamu makin sedih. Mereka berdua diam lagi. Hening. Hanya suara jarum jam di dinding yang terus berdetak, mengiringi detik demi detik dari kisah mereka yang entah sampai kapan akan bertahan. Rani menatap wajah Dika yang mulai tertidur. Ia menyandarkan kepala di tepi ranjang, menatapnya lama sekali, seolah ingin menghafal setiap garis wajahnya. Ia tahu, cinta mereka sedang diuji oleh sesuatu yang tak bisa dilawan. Di dalam hatinya, ada doa yang terus berulang. Semoga Tuhan masih berbaik hati memberi sedikit waktu lagi. Namun di balik keheningan malam itu, Rani tak tahu bahwa waktu bukan satu-satunya musuh. Ada sesuatu yang perlahan mendekat, sesuatu yang tak akan pernah ia sangka bisa menghancurkan hatinya lebih dalam daripada penyakit apapun yang diderita Dika. Pagi itu matahari baru naik setinggi pohon kelapa di depan rumah sakit. Cahaya kuning lembut menembus tirai ruangan, memantul di lantai putih yang bersih, sementara aroma disinfektan bercampur dengan wangi bunga melati yang dibawa oleh seseorang yang baru saja datang. Rani, dengan mata lelah karena semalaman tidak tidur, menoleh dan langsung tersenyum. Lila, suaranya pelan, penuh kelegaan. Sahabatnya itu berdiri di depan pintu dengan membawa termos air hangat dan kantung plastik berisi sarapan. Kamu belum makan kan? Nih, aku bawain bubur ayam favorit kamu. Sekalian buat Dika juga, biar semangat. Lila berjalan mendekat, langkahnya cepat tapi lembut, seolah takut mengganggu ketenangan di ruangan itu. Wajahnya manis, tapi di matanya ada sorot iba setiap kali melihat Dika yang semakin kurus dari hari ke hari. Dika masih tidur? Tanyanya sambil menaruh bubur di meja kecil dekat ranjang. Baru aja. Semalaman dia susah tidur. Sakitnya kamu lagi, jawab Rani pelan sambil menghela napas panjang. Lila menatapnya dengan prihatin. Kamu juga harus istirahat, Ran. Kamu nggak bisa jagain dia terus-terusan begini. Kamu juga manusia, kamu bisa sakit kalau terus maksa diri. Rani tersenyum kecil. Kalau aku istirahat, siapa yang jagain dia? Lila langsung menatap mata sahabatnya dengan sungguh-sungguh. Aku, Ran. Aku bisa. Aku izin kerja setengah hari kok. Kamu pulang aja, tidur sebentar. Aku jagain Dika. Aku janji. Suasana ruangan menjadi lebih hangat. Rani memandangi sahabatnya itu lama, merasa bersyukur karena masih ada orang yang peduli di tengah kelelahan yang hampir membuatnya tumbang. Lila, makasih ya. Aku nggak tahu harus gimana kalau kamu nggak ada. Lila menepuk bahu Rani pelan. Udah jangan ngomong gitu. Aku tuh sahabat kamu dari dulu. Bukannya kamu pernah bilang, kita kayak keluarga sendiri. Rani tersenyum lemah. Iya, dan kamu selalu jadi orang yang paling aku percaya. Dika terbangun perlahan, matanya terbuka setengah. Ran, kamu di sini. Rani segera berdiri mendekat, membelai rambut Dika. Iya, aku di sini. Kamu mimpi ya? Dika menggeleng lemah, lalu menatap ke arah Lila. Lila datang juga. Lila tersenyum lembut. Iya, aku bawain bubur. Kamu mau makan sedikit? Dika tersenyum sama. Kamu masih sama kayak dulu, Lila. Suka bawain makanan tiap orang sakit. Aku jadi ingat waktu SMA. Kamu pernah nyuapin aku pas aku demam di kelas. Lila tertawa kecil, tapi matanya basah. Iya, kamu juga masih sama. Masih suka bercanda walau sakit. Rani melihat mereka tertawa kecil bersama. Ada rasa hangat di dadanya, tapi entah kenapa juga sedikit aneh. Rasa yang sulit dijelaskan. Ia menepis pikiran itu. Mereka bertiga sudah seperti keluarga. Tak seharusnya ada rasa curiga di antara mereka. Lila, kamu beneran gak keberatan jagain dia? Tanya Rani dengan nada khawatir. Serius, Ran. Aku yang minta kok. Aku tahu kamu udah capek banget. Pulanglah, cuci muka, tidur sebentar. Aku janji bakal jaga Dika baik-baik. Rani terdiam sejenak, lalu ia mengangguk perlahan. Oke, tapi kalau Dika butuh apa-apa, langsung kabarin aku ya. Lila mengacungkan jempol. Siap, Bu Perawat. Rani tertawa kecil mendengar candaan itu. Dasar kamu.
Ia kemudian mengambil tasnya dan menatap Dika. Aku pulang bentar ya, Di. Kamu jangan bandel. Jangan lupa minum obatnya. Dika tersenyum pelan. Iya, dokternya galak banget sih ini. Rani mencubit pipinya pelan, lalu menatap Lila. Aku titip dia, ya. Tenang aja, aku nggak akan ninggalin dia sendirian. Begitu Rani keluar dari ruangan, suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara jarum infus yang menetes perlahan. Lila duduk di kursi dekat ranjang, memperhatikan Dika yang menatap langit-langit kosong. Kamu sayang banget sama dia ya, Di? Tanya Lila tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik. Dika menoleh pelan. Iya, dia perempuan paling kuat yang pernah aku kenal. Aku nggak tahu gimana jadinya kalau dia nggak ada. Lila menunduk, menggenggam jemarinya sendiri. Ada sesuatu di hatinya yang tiba-tiba pergi mendengar kalimat itu. Entah karena haru, atau karena sesuatu yang lain yang belum berani dia pahami. Matahari di luar perlahan naik lebih tinggi, tapi di ruangan itu, hawa dingin dari pendingin ruangan terasa menusuk. Lila menatap wajah Dika yang lemah, mencoba tersenyum, tapi di balik senyum itu ada rasa iba yang semakin lama berubah jadi sesuatu yang berbeda. Dan di saat Rani berjalan keluar dari rumah sakit sambil menatap langit, merasa tenang karena sahabatnya menjaga kekasihnya dengan tulus, ia tak tahu bahwa hari itu menjadi awal dari sesuatu yang perlahan akan mengubah seluruh hidupnya. Sesuatu yang tak akan pernah bisa ia bayangkan akan terjadi di antara orang-orang yang paling ia percaya. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, seperti waktu sengaja menahan napas di antara penderitaan dan harapan. Rani semakin sibuk. Ia mulai mengambil lembur di tempat kerjanya demi menambah biaya pengobatan Dika. Tubuhnya lelah, matanya hitam karena kurang tidur, tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap kali ia mengantarkan uang hasil kerjanya ke kasir rumah sakit, hatinya selalu berbisik, yang penting Dika bisa sembuh. Namun di sisi lain, di ruangan pasien nomor 203, suasana berubah pelan-pelan tanpa ada yang menyadari. Lila datang hampir setiap hari. Awalnya ia hanya membantu, membacakan koran, menggantikan botol infus, atau sekadar menemani Dika bicara agar tidak merasa kesepian. Tapi lama-lama, percakapan mereka mulai dalam. Tidak lagi sekadar tentang obat dan dokter, melainkan tentang masa lalu, ketakutan, dan mimpi yang tertunda. Suatu sore, ketika hujan rintik-rintik turun di luar jendela, Dika menatap keluar sambil berbisik. Aku kangen main bola, Li. Dulu tiap sore aku sama anak-anak kampung main sampai maghrib. Sekarang, jalan ke kamar mandi aja rasanya berat. Lila yang duduk di kursi dekat ranjang hanya tersenyum lembut. Kamu masih bisa main bola, Di. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti, pas kamu udah sembuh. Dika tertawa kecil, suaranya serak. Nanti, ya? Aku nggak tahu masih ada. Nanti, buat aku atau enggak. Lila langsung menatapnya tajam. Jangan ngomong gitu. Kamu tuh harus semangat. Rani berjuang habis-habisan buat kamu. Dika terdiam. Hujan di luar makin deras, membasahi kaca jendela dan menimbulkan suara gemericik yang menenangkan tapi juga menyuruh. Ia menarik napas panjang. Kadang aku malah kasihan sama dia. Dia kerja terus, jarang tidur. Aku cuma bisa rebahan di sini, nyusahin semua orang. Jangan bilang nyusahin, jawab Lila cepat. Kamu tuh lagi berjuang. Kamu sakit, bukan nyusahin. Mereka terdiam. Hanya suara hujan yang menemani. Dalam keheningan itu, Lila memperhatikan wajah Dika yang tampak tenang tapi penuh luka. Ia ingin berkata sesuatu, tapi bibirnya keluh. Ada sesuatu yang menekan dadanya setiap kali melihat Dika menatap kosong keluar jendela, seolah sedang berpamitan pada dunia. Lila, suara Dika memecah hening. Iya. Kalau nanti aku nggak ada, kamu tolong jagain Rani, ya. Lila menatapnya, matanya melebar. Kamu ngomong apa sih? Jangan ngomong yang enggak-enggak. Aku serius. Rani terlalu baik, dia gampang percaya, gampang sayang. Aku takut nanti dia sendirian. Lila menunduk, merasakan dadanya sesak. Kamu tuh ngomong kayak udah nyerah aja. Aku nggak suka dengar kamu ngomong begitu. Dika hanya tersenyum kecil. Aku cuma realistis. Hujan makin deras, dan suara guntur menggema di kejauhan. Di tengah cahaya redup dari lampu kamar, ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Sesuatu yang tak terlihat tapi bisa dirasakan. Cara Lila menatap Dika kini berbeda. Bukan sekadar rasa iba, tapi ada sesuatu yang lebih lembut, lebih hangat. Ia tak sadar tangannya bergerak, memperbaiki selimut di dada Dika,
Tapi jari-jarinya berhenti sejenak di sana, merasakan detak lemah yang masih berjuang. Dika menatap tangan Lila, lalu menatap wajahnya. Kamu baik banget, Li. Kadang aku bingung, kenapa Rani bisa punya sahabat sebaik kamu. Lila menahan napas, pipinya memanas. Udah jangan gombal. Aku cuma bantu kamu. Tapi aku ngerasa, kamu ngerti aku. Ucapan itu menggantung di udara, membuat Lila terdiam. Ada sesuatu dalam kata-kata itu yang menembus pertahanannya. Beberapa detik hening. Lila menunduk, menatap lantai, mencoba menyembunyikan matanya yang mulai berair. Aku ngerti kamu, karena aku tahu rasanya takut kehilangan seseorang yang belum siap pergi. Dika terdiam lama, menatapnya dalam. Kamu pernah kehilangan seseorang? Lila mengangguk pelan. Ayahku, waktu aku SMP, aku sempat marah sama Tuhan karena merasa gak adil. Tapi akhirnya aku sadar, kadang orang pergi bukan karena mereka mau, tapi karena waktu mereka udah habis. Ucapan itu membuat ruangan terasa lebih dingin. Dika menghela napas panjang, lalu berkata pelan, kalau gitu, mungkin aku harus belajar ikhlas juga. Lila menatapnya cepat. Jangan, kamu nggak boleh ngomong gitu. Suaranya meninggi, membuat Dika terkejut. Kamu harus terus berjuang. Dika, kamu nggak boleh nyerah. Dika menatapnya dengan mata lemah tapi penuh haru. Kamu sayang aku, ya? Pertanyaan itu membuat Lila membeku. Hujan di luar seperti berhenti sejenak, dan waktu pun ikut terdiam. Ia ingin tertawa, ingin membantah, tapi suaranya hilang. Hanya napas yang tersengal dan jantung yang berdetak kencang. Aku cuma pengen kamu sembuh, jawabnya pelan, hampir tak terdengar. Dika tersenyum kecil, tapi sorot matanya menunjukkan sesuatu yang lain, sesuatu yang rumit, hangat, dan berbahaya. Makasih, Lila. Malam itu, saat hujan akhirnya berhenti, mereka berdua masih di sana. Tanpa sadar, jarak antara kursi dan ranjang semakin dekat. Dan dalam keheningan rumah sakit yang dingin, lahirlah sesuatu yang tak seharusnya tumbuh. Sebuah rasa yang bermula dari simpati, tapi perlahan berubah jadi perasaan yang lebih dalam. Dan mereka berdua tidak tahu bahwa benih kecil itu, suatu hari nanti, akan menghancurkan segalanya. Sejak malam hujan itu, sesuatu berubah, bukan hanya di antara Dika dan Lila, tapi juga di hati masing-masing. Ada kehangatan baru yang tumbuh diam-diam, tapi juga rasa bersalah yang semakin hari semakin menusuk. Rani sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Ia terlalu sibuk berjuang. Pagi-pagi buta ia berangkat kerja, lalu langsung menuju rumah sakit di malam hari. Tubuhnya kurus, matanya sayu, tapi semangatnya tetap menyala. Setiap kali ia menggenggam tangan Dika, ia tersenyum, seolah senyum itu cukup untuk menutupi semua luka yang ia simpan sendiri. Namun, Dika kini mulai sulit menatap matanya. Ada rasa aneh yang tumbuh setiap kali Rani datang, bukan lagi semata rasa sayang, tapi juga rasa bersalah. Sebab di sela-sela tatapan lelah Rani, yang ia lihat justru bayangan Lila. Hari-hari berjalan, dan tanpa disadari, Dika mulai menunggu Lila lebih dari siapapun. Lila datang dengan membawa makanan, bunga, atau sekadar cerita kecil untuk membuatnya tertawa. Kadang mereka berbicara lama, hingga malam turun dan suster menegur karena waktu kunjungan sudah habis. Suatu sore, Rani datang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memberi kejutan, membawakan sup hangat buatan sendiri, makanan kesukaan Dika. Tapi langkahnya terhenti di depan pintu kamar 203. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, ia mendengar suara Lila. Dika, jangan khawatir. Aku di sini. Kamu nggak sendiri. Rani menatap dalam, matanya membesar. Ia melihat Lila sedang menggenggam tangan Dika, dengan tatapan yang terlalu lembut untuk sekadar simpati. Hatinya serasa diremas. Tangannya gemetar, hampir menjatuhkan termos yang dibawanya. Ia mundur pelan, menahan air mata agar tak jatuh. Mungkin aku salah lihat, bisiknya pada diri sendiri. Tapi bayangan itu terlalu jelas, terlalu nyata. Ia berdiri beberapa detik, lalu memaksakan diri masuk. Assalamualaikum, suaranya serak, bergetar. Dika dan Lila sama-sama terkejut. Lila cepat-cepat melepaskan tangannya, sementara Dika mencoba tersenyum, menutupi kegugupan yang jelas terpancar di wajahnya. Rani, kamu datang lebih cepat, ya? Katanya mencoba terdengar tenang. Rani tersenyum tipis. Iya, aku bawain sup kesukaan kamu. Ia menatap sekilas ke arah Lila. Kamu juga di sini, Li.
berusaha tersenyum. Iya, Ran. Aku cuma nemenin Dika bentar. Kasihan dia bosan. Rani menatapnya lama, lalu menunduk. Iya, kamu memang selalu baik. Suasana jadi canggung. Tak ada lagi tawa seperti biasanya. Rani meletakkan termos di meja, lalu dengan lembut menyuapi Dika. Tapi kali ini tangannya gemetar. Sendoknya beberapa kali hampir jatuh. Dika mencoba menatapnya, tapi pandangan Rani dingin, terlalu tenang untuk disebut wajah. Setelah beberapa menit, Lila berdiri. Ran, aku pulang dulu, ya. Besok aku kesini lagi. Rani menatapnya, tersenyum samar. Iya, hati-hati di jalan, Lila. Begitu Lila keluar dari kamar, Rani menatap Dika. Tatapannya tajam tapi penuh luka. Dika, suaranya pelan. Dika menelan ludah. Iya. Sejak kapan kamu sering sama Lila? Dia cuma bantuin aku, Ran. Kamu kan sibuk kerja. Rani menghela napas, lalu berkata dengan suara bergetar. Aku sibuk kerja bukan karena aku pengen jauh dari kamu, Dika. Aku sibuk karena aku pengen kamu sembuh. Tapi kenapa? Sekarang aku malah merasa seperti orang asing di mata kamu. Dika terdiam. Tak tahu harus berkata apa. Ia ingin menjelaskan, tapi setiap kata terasa salah. Akhirnya, ia hanya menunduk. Rani menatapnya lama, lalu berbisik lirih. Kamu tahu nggak? Aku nggak takut kalau kamu sakit. Aku cuma takut kehilangan tempatku di hati kamu. Air matanya akhirnya jatuh. Dika ingin menggenggam tangannya, tapi Rani bangkit berdiri. Istirahatlah. Aku pulang dulu, katanya cepat, lalu keluar sebelum Dika sempat berkata apapun. Malam itu, Dika tidak bisa tidur. Kata-kata Rani terus terngiang di kepalanya. Ia menatap langit-langit kamar, dan air matanya menetes pelan. Sementara di luar, Lila berdiri di depan rumah sakit, menatap ke langit dengan wajah penuh dilema. Ia tahu yang terjadi tadi sore salah, tapi hatinya juga tahu, ia sudah jatuh terlalu dalam. Ia berbisik pelan, maaf, Ran, aku nggak bermaksud jatuh cinta, tapi aku nggak bisa mengendalikannya. Dan di dalam kamar rumah sakit, Dika berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. Maafkan aku, Ran, maaf karena hatiku mulai goyah. Dua hati kini terjebak di antara cinta dan penyesalan. Dan yang paling menyakitkan, semua ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas duri. Rani masih datang ke rumah sakit, tapi tak lagi dengan senyum hangat seperti dulu. Ia datang membawa perhatian, tapi tak lagi membawa cerita. Sementara Dika merasa setiap kunjungan Rani adalah ujian. Tatapan matanya selalu seolah ingin menanyakan sesuatu, tapi Rani menahannya, menunggu saat yang tepat untuk memastikan apa yang sebenarnya ia lihat hari itu bukan hanya bayangan. Lila pun berubah. Ia tak lagi datang sesering sebelumnya. Setiap kali membuka ponsel, ia ragu untuk mengetik pesan. Aku nggak boleh begini, katanya pada dirinya sendiri di depan cermin. Tapi setiap kali ia mencoba menjauh, wajah Dika selalu muncul di pikirannya. Lemah, tapi hangat. Luka, tapi penuh ketulusan. Suatu malam, Rani memutuskan untuk datang lebih malam dari biasanya. Ia baru saja selesai lembur di toko, dan ingin memastikan Dika sudah makan. Di tangannya, ia membawa bubur ayam hangat dan sebotol air mineral. Tapi langkahnya terhenti di depan kamar 203. Lagi, kali ini pintunya tidak tertutup rapat. Dari dalam, terdengar tawa lirih. Suara Lila. Rani menahan napas. Ia mendekat pelan, menempelkan telinganya di pintu. Kalau kamu sembuh, hal pertama yang mau kamu lakuin apa? Tanya Lila dengan suara lembut. Dika tertawa kecil. Aku mau makan bakso di warung depan kampus. Sama kamu. Lila tersenyum. Sama aku. Kenapa? Nggak boleh. Lila menunduk, wajahnya memerah. Boleh, asal Rani nggak marah. Dika terdiam sejenak. Jangan sebut dia dulu, Li. Aku capek pura-pura nggak ada apa-apa. Rani membeku. Dada terasa sesak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pisau. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. Bubur di tangannya jatuh, menumpahkan isinya ke lantai rumah sakit yang dingin. Suara itu membuat Lila dan Dika serentak menoleh. Pintu terbuka. Rani, suara Dika tercekat. Lila langsung berdiri, wajahnya pucat. Rani menatap keduanya dengan mata merah dan gemetar.
Capek pura-pura nggak ada apa-apa? Suaranya pelan, tapi setiap kata menggetarkan udara di ruangan itu. Rani, aku bisa jelasin. Dika mencoba bangun dari tempat tidur. Jelasin apa, Dika? Rani mendekat, menatap keduanya bergantian. Jelasin kenapa tangan kalian bisa saling menggenggam di belakang aku. Jelasin kenapa sahabatku sendiri bisa jadi orang yang memenangkan kamu. Padahal itu harusnya tugasku. Lila mencoba berbicara, tapi suaranya patah-patah. Rani, aku nggak bermaksud. Berapa lama? Potong Rani cepat. Lila menunggu. Berapa lama? Lila? 2 minggu, jawab Lila hampir berbisik. Rani menutup mulutnya, menahan isap. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Ia mundur selangkah, lalu menatap Dika dengan pandangan kosong. 2 minggu. Padahal aku tiap hari di sini. Aku tiap hari berdoa biar kamu sembuh. Dika, tapi ternyata selama aku berdoa buat kesembuhanmu, kalian berdua malah jatuh cinta di belakangku. Dika menunduk, suaranya serak. Aku nggak mau ini terjadi, Ran. Kalau nggak mau, kamu bisa pilih untuk nggak ngelakuin, bentak Rani, suaranya pecah. Aku percaya sama kamu, Dika. Aku percaya sama Lila. Tapi sekarang, ia berhenti, suaranya mengecil. Sekarang aku bahkan nggak tahu siapa yang lebih menyakitkan, kamu yang aku cintai, atau dia yang aku anggap saudara. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar suara mesin infus dan detak jantung Dika yang mulai tak beraturan. Suster masuk, mencoba menenangkan suasana, tapi Rani sudah lebih dulu berlari keluar dari kamar. Langkahnya bergema di lorong rumah sakit yang sepi. Lila mencoba mengejar, tapi Dika menahan tangannya. Jangan, Li. Biarkan dia sendiri dulu, katanya pelan. Lila menatap Dika dengan mata berkaca. Kita udah salah, Di. Semua ini salah. Dika memejamkan mata, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Aku tahu, tapi aku juga nggak bisa pura-pura lagi kalau aku nggak sayang sama kamu. Lila menutup mulutnya, menahan tangis. Kamu sadar nggak, ucapan kamu barusan yang bakal ngancurin semuanya. Dika menatapnya dengan pandangan kosong. Mungkin semuanya memang udah hancur, Li. Di luar, Rani berhenti di taman rumah sakit. Hujan turun tiba-tiba, membasahi rambut dan bajunya. Ia mendongak ke langit, suaranya nyaris tak terdengar di antara gemuruh hujan. Tuhan, kenapa aku harus lihat semua ini sendiri? Rani duduk di bangku taman, memeluk lututnya, tubuhnya menggigil. Ia menangis tanpa suara, tapi air matanya tak berhenti. Dalam hati kecilnya, masih ada doa agar semuanya bisa kembali seperti dulu. Tapi entah mengapa, malam itu ia merasa doa itu tak lagi punya tempat untuk terkabul. Dan di dalam kamar 203, Dika menatap jendela yang sama, menyadari sesuatu. Cinta yang ia pikir bisa menguatkan, justru menjadi luka yang paling dalam. Namun yang lebih mengerikan dari semua itu, rahasia mereka belum sepenuhnya terbuka. Ada sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang bahkan Dika dan Lila belum tahu, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Hari berganti hari, dan sejak malam itu, Rani tidak pernah lagi datang ke rumah sakit. Dika duduk di ranjangnya, menatap jendela yang sama setiap sore, menunggu siluet Rani muncul di balik pintu. Tapi pintu itu tak pernah terbuka lagi. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Setiap kali suster datang memeriksa tekanan darah, ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Nafsu makannya menurun, matanya cekung, dan pandangannya kosong. Bahkan Lila, yang biasanya datang untuk menemaninya, kini tak sanggup menatap Dika terlalu lama. Suatu sore, Lila datang dengan langkah ragu. Di tangannya ada tas kecil berisi buah-buahan. Tapi yang lebih berat dari tas itu adalah beban yang ia bawa di dadanya. Ia berdiri di depan pintu kamar 203 selama beberapa menit, menatap gagang pintu seperti menatap masa lalu yang ingin ia hindari. Ketika akhirnya ia masuk, Dika hanya melirik sekilas. Tak ada sapaan, tak ada senyum. "Halo, Dik," ucap Lila pelan. Dika tidak menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela. Lila berjalan mendekat, meletakkan tas buah itu di meja, lalu duduk di kursi di sampingnya. "Kamu nggak makan?" Dika menggeleng pelan. "Nggak lapar." Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara monitor detak jantung yang terdengar teratur, seperti pengingat bahwa waktu terus berjalan, meski hati keduanya berhenti di tempat. "Rani nggak datang lagi, ya?" Suara Lila nyaris seperti bisikan. Dika menjawab lirih, "Udah seminggu."
Dia marah banget. Kayaknya bukan cuma marah. Mungkin dia kecewa. Sama aku, sama kamu, sama segalanya. Lila menunduk, suaranya pecah. Aku pengen minta maaf ke dia. Tapi setiap kali aku coba ngetik pesan, aku nggak sanggup. Aku takut. Takut apa? Tanya Dika pelan. Takut dia benci aku seumur hidup. Dika menatapnya. Wajah Lila tampak lelah, mata sembab, dan suaranya bergetar menahan tangis. Ia ingin menenangkannya, tapi hatinya sendiri terlalu hancur untuk berbicara dengan lembut. Li, mungkin kita emang salah dari awal. Aku yang salah karena ngebuka hati di waktu yang salah. Kamu salah karena berani ngasih tempat buat aku di hati kamu. Tapi sekarang, ia berhenti, menatap infus yang menetes perlahan. Sekarang kayaknya udah terlambat buat perbaiki apapun. Lila mengusap air matanya. Jangan bilang gitu. Belum terlambat. Kita masih bisa jelasin semuanya ke Rani. Mungkin dia bakal ngerti. Dika tersenyum samar, tapi senyumnya pahit. Rani bukan tipe orang yang cuma marah lalu lupa. Dia tipe yang kalau disakitin, dia diam, tapi lukanya dalam. Kamu tahu itu. Lila menatapnya lama. Aku tahu, tapi aku juga tahu kamu masih cinta dia. Dika menunduk, diam cukup lama, lalu berkata lirih, iya, aku masih cinta dia. Tapi aku juga punya perasaan ke kamu. Dan itu yang bikin aku benci sama diri aku sendiri. Air mata Lila akhirnya jatuh. Dika, aku nggak mau kamu benci diri kamu. Semua ini udah terjadi. Aku juga nyesel, tapi kalau waktu bisa diulang, aku mungkin tetap akan datang malam itu. Waktu kamu bilang kesepian. Karena aku nggak tahan lihat kamu sendiri. Dika menatapnya, hatinya perih. Kadang niat baik bisa jadi dosa paling berat. Li. Keheningan kembali memenuhi ruangan. Hujan turun di luar jendela, menimbulkan suara rintik yang pelan tapi menyayat. Di kejauhan, petir menyambar, menerangi langit malam yang kelam. Suster masuk sebentar untuk memeriksa kondisi Dika, lalu keluar lagi. Begitu pintu tertutup, Dika menatap jendela dengan pandangan jauh. Li, katanya pelan. Ya, kalau suatu hari aku nggak sempat minta maaf ke Rani, tolong kamu sampaikan. Bilang aku nyesel. Bilang aku pengen semuanya balik kayak dulu. Lila menggeleng cepat, air matanya mengalir deras. Jangan ngomong gitu, Dika. Kamu bakal sembuh. Kamu bakal bisa ngomong langsung sama dia. Dika tersenyum lemah. Kamu nggak ngerti, Dik. Kadang Tuhan ngasih waktu cuma buat nyadari, bukan buat memperbaiki. Lila menggenggam tangannya, erat sekali, seolah takut kehilangan. Aku nggak mau kamu ngomong kayak gitu. Aku nggak siap kehilangan kamu, Dik. Dika menatapnya dengan tatapan sayu. Aku juga dulu nggak siap kehilangan Rani. Tapi sekarang, semuanya terlambat. Hujan di luar semakin deras, suara angin menderu, seolah langit ikut menangis. Lila menunduk di tepi ranjang, menggenggam tangan Dika yang semakin dingin. Di dadanya, sesak luar biasa. Tiba-tiba, monitor detak jantung mengeluarkan bunyi aneh. Tit, tit, tit. Semakin cepat, lalu melambat. Lila panik. Dika! Hei, Dika! Jangan bercanda. Ia menekan tombol panggilan darurat, berteriak memanggil suster. Beberapa petugas medis masuk, mendorong Lila ke samping. Tolong keluar dulu, Mbak. Salah satu dari mereka berkata tegas. Lila menatap panik ke arah Dika yang terbaring lemah. Tubuhnya ditutupi selang dan kabel. Dari luar ruangan, Lila berdiri dengan tubuh gemetar. Air mata mengalir tanpa henti. Tangannya menutup mulut menahan isak. Jangan pergi, Dik. Tolong jangan pergi. Lampu kamar 203 berkedip. Suara mesin semakin cepat. Lalu, datar. Suara yang paling ditakuti di rumah sakit akhirnya terdengar. Bunyi panjang yang berarti waktu berhenti untuk seseorang. Namun Lila belum tahu bahwa di saat yang sama, di tempat lain, Rani baru saja menerima kabar dari dokter. Hasil tes kesehatannya menunjukkan sesuatu yang akan mengubah segalanya. Kenyataan baru akan segera datang, dan kali ini, semuanya benar-benar terlambat. Pagi itu, udara rumah sakit masih diselimuti kabut tipis. Sinar matahari mencoba menembus jendela kaca yang berembun, tapi sinarnya redup, seolah enggan masuk ke tempat yang sedang menahan duka. Di koridor lantai 2, langkah seorang wanita terdengar tergesa. Langkah Rani. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya sembab seperti habis menangis semalam.
Hasil pemeriksaan yang baru ia ambil dari dokter. Tangan itu gemetar hebat. Sebenarnya, ia tidak berencana datang ke rumah sakit hari itu. Ia hanya ingin mengambil hasil tes kesehatannya. Tapi entah mengapa, hatinya tiba-tiba mendorongnya ke arah kamar 203. Setiap langkah mendekat, jantungnya berdegup semakin cepat. Ia belum tahu kabar apapun tentang Dika setelah pertengkaran terakhir. Ia ingin menemuinya, tapi rasa kecewa masih terlalu dalam. Namun pagi itu, ada sesuatu di dadanya, firasat yang menekan, menyesakkan, seperti bisikan kecil yang mengatakan, "Datanglah sekarang, sebelum terlambat." Ketika ia sampai di depan pintu kamar 203, ia melihat suster keluar tergesa-gesa, wajahnya tegang. Di dalam, terdengar suara peralatan medis dan langkah cepat para dokter. Pasien 203 dalam kondisi kritis. "Cepat!" teriak salah satu dari mereka. Rani membeku. "Dika?" bisiknya pelan, hampir tanpa suara. Ia langsung menjatuhkan amplop yang digenggamnya, lalu berlari ke dalam. Tapi sebelum ia sempat masuk, dua perawat menahannya. "Maaf, Mbak, tidak boleh masuk dulu." "Dia Dika. Itu pacar saya," seru Rani, suaranya pecah. Perawat menatapnya iba, tapi tetap menggeleng. "Tolong tunggu di luar dulu." Rani berdiri kaku, matanya menatap ke dalam kamar melalui kaca kecil di pintu. Ia melihat Dika, tubuhnya tergeletak lemah, selang oksigen menutupi hidungnya, dan para dokter berusaha keras menyelamatkannya. Di sudut ruangan, Lila berdiri dengan tangan menutupi wajah, menangis histeris. Melihat pemandangan itu, dada Rani serasa dihantam petir. Semua amarah, semua kecewa, semua luka yang ia simpan tiba-tiba runtuh begitu saja. "Tuhan, jangan sekarang, jangan ambil dia dulu," bisiknya sambil menahan air mata. Beberapa menit terasa seperti selamanya. Lalu tiba-tiba, semua suara di ruangan berhenti. Para dokter saling berpandangan, lalu salah satu dari mereka menurunkan masker wajahnya dan menggeleng pelan. Waktu kematian, pukul 8:12. Rani menatap ke arah Dika yang kini terbaring diam. Suara itu, suara datar dari mesin monitor, menggema di telinganya, seperti gema yang menghancurkan dunia kecil. Ia menutup mulutnya, menahan jeritan yang nyaris keluar, tapi tubuhnya sudah tak mampu berdiri. Ia jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin, air matanya tumpah deras. Lila berlari keluar dari ruangan, memeluk Rani dari belakang sambil menangis keras. "Rani, aku minta maaf, aku minta maaf." Rani berbalik, menatapnya dengan mata merah. "Kamu tahu nggak, Li? Aku datang ke sini bukan buat marah. Aku datang karena aku kangen. Aku cuma pengen bilang, aku udah mau maafin kalian berdua." Tangis Lila pecah semakin keras. "Kenapa kamu baru datang sekarang, Ran? Kenapa bukan kemarin? Dia nyebut nama kamu terus sebelum dia." Rani menutup telinganya, tak sanggup mendengarnya. Ia berdiri, menatap ke arah tubuh Dika di dalam kamar yang kini tertutup tirai putih. "Aku telat, Li. Aku telat buat maafin dia. Telat buat minta maaf juga." Udara di sekeliling mereka terasa berat. Tak ada yang berbicara lagi. Yang terdengar hanya suara detik jam dinding yang seolah mengejek bahwa waktu memang tidak bisa diulang. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar menghampiri mereka. "Kami turut berduka, Mbak Rani," katanya lembut. "Pasien sudah berjuang sampai akhir. Ada sesuatu yang ingin kami sampaikan." Rani menatapnya, wajahnya bingung. "Sesuatu?" Dokter itu mengangguk pelan. "Beberapa hari sebelum kondisinya menurun, Mas Dika menulis surat. Dia menitipkan surat itu pada kami. Katanya, tolong diberikan hanya kepada Anda." Rani menatap dokter itu lama, sebelum akhirnya menerima amplop kecil berwarna krem. Tangannya bergetar hebat saat menyentuhnya. Di bagian depan, tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenal betul, "Untuk Rani." Ia tak sanggup membukanya di sana. Langkahnya perlahan menjauh dari kamar 203. Sementara Lila hanya bisa berdiri mematung, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat. Rani berjalan keluar dari rumah sakit tanpa arah. Di tangannya, surat itu terasa berat, seolah berisi lebih dari sekadar kata-kata. Ia berjalan sampai ke taman belakang, tempat dulu ia sering duduk menunggu Dika sendiri. Di sana, ia duduk di bangku yang sama, menatap langit yang gelap. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu. Ada selembar kertas berwarna rapi, sedikit basah oleh air mata. Ia menarik napas dalam-dalam dan mulai membaca. "Rani, kalau kamu baca surat ini, artinya aku udah gak bisa lagi
luka dari orang yang kamu sayang. Tapi percayalah, aku jatuh cinta sama kamu lebih dulu daripada aku jatuh sakit. Dan sampai akhir, yang aku sebut bukan nama Lila, tapi nama kamu. Maaf karena aku gagal jadi laki-laki yang kuat. Maaf karena aku nggak bisa menepati janji kita. Tapi aku harap kamu bahagia, meski tanpa aku. Tinta di bagian bawah surat mulai luntur, tapi Rani bisa membaca kalimat terakhir dengan jelas. Cinta sejati bukan tentang siapa yang bertahan paling lama, tapi siapa yang tulus meski harus pergi lebih dulu. Surat itu terjatuh dari tangannya. Rani menunduk, menangis tanpa suara, hanya bahunya yang berguncang. Angin bertiup lembut, meniup lembaran surat itu hingga terbawa ke arah kolam kecil di taman. Ia memandanginya tenggelam pelan, lalu berbisik lirih, "Kamu nggak pergi, Dik, kamu cuma pindah tempat tinggal, dari dunia ini ke dalam hatiku." Namun saat ia hendak berdiri, tubuhnya tiba-tiba limbung. Pandangannya kabur, napasnya berat. Ia memegang dadanya, mencoba menyeimbangkan diri. Amplop hasil pemeriksaan yang tadi ia jatuhkan kini terbuka. Di pojok kertas tertulis jelas, positif kanker stadium akhir. Rani menatap hasil itu lama, lalu tersenyum pahit sambil menatap langit. "Jadi gini, Tuhan, ternyata kami berdua sama-sama sakit, ya? Bedanya, dia duluan yang kau panggil." Hujan kembali turun perlahan, membasahi pipinya yang sudah penuh air mata. Dan di antara gemericik hujan itu, hanya satu hal yang tersisa, cinta yang datang terlambat untuk diselamatkan. Tapi kisah mereka belum benar-benar berakhir, karena masih ada satu hal yang belum diketahui Lila, sebuah rahasia terakhir dari Dika yang akan mengubah makna segalanya. Sejak hari itu, hidup Rani seolah berhenti. Dunia yang dulu terasa hangat, kini dingin dan hampa. Ia berhenti datang ke rumah sakit, berhenti menjawab pesan, bahkan berhenti membuka tirai kamar yang biasanya membiarkan cahaya pagi masuk. Di meja kecil dekat tempat tidurnya, masih ada bingkisan kecil yang belum sempat ia berikan pada Dika. Syal biru tua hasil rajutannya sendiri. Setiap kali matanya jatuh ke benda itu, hatinya seperti diremas lagi dan lagi. Suatu pagi, Lila datang ke rumah Rani. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru menangis semalam. Ia berdiri lama di depan pagar, ragu mengetuk pintu. Tapi akhirnya ia mengumpulkan keberanian dan menekan bel. Ting tong. Tak ada jawaban. Sekali lagi ia tekan, kali ini lebih lama. "Ran, ini aku." "Lila," suaranya pelan, hampir seperti permohonan. Pintu terbuka perlahan. Rani berdiri di sana, wajahnya tanpa ekspresi, rambutnya terurai berantakan, dan matanya tampak kosong. "Kenapa kesini?" Suaranya datar, nyaris tanpa emosi. Lila menunduk, kedua tangannya saling menggenggam erat. "Aku cuma mau minta maaf, Ran. Aku tahu aku salah. Aku..." Rani memotong dengan dingin. "Kamu datang mau minta maaf, setelah kamu hancurin semua yang aku punya." Lila terdiam. Suara Rani tidak keras, tapi nadanya cukup untuk membuat dada sesak. Rani berjalan pelan ke arah ruang tamu, lalu duduk di kursi. Lila mengikutinya pelan, seperti anak kecil yang ketahuan berbuat salah. "Aku nggak tahu gimana semua ini bisa terjadi," Lila berucap lirih. "Awalnya aku cuma kasihan sama Dika. Dia kesepian, butuh teman cerita. Aku cuma pengen bantu, tapi lama-lama semuanya berubah." Rani memejamkan mata. Air matanya akhirnya mengalir. "Kamu tahu nggak, Li, waktu aku lihat kalian di rumah sakit itu, aku nggak langsung marah. Aku cuma ngerasa hancur. Karena dua orang yang paling aku percaya, justru saling menggenggam tangan di belakangku." Lila menggigit bibir, menahan isak. "Aku nggak mau kehilangan kamu, Ran. Aku juga nggak mau nyakitin kamu. Tapi perasaan itu datang begitu aja." Rani menatapnya tajam. "Cinta bukan alasan buat nginjak hati orang lain, Li." Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Angin sore masuk lewat jendela, membawa bau hujan yang baru turun. Suara detak jam di dinding terdengar begitu jelas. Lila akhirnya berani bicara lagi. Suaranya nyaris tak terdengar. "Dika sekarang gak bisa tenang, Ran. Dia ngerasa bersalah setiap hari. Aku juga, aku nyesel banget." Rani tersenyum getir. "Penyesalan gak bisa nyembuhin luka, Li. Cuma waktu yang bisa. Tapi kadang, waktu pun gak cukup." Lila menunduk. Air matanya jatuh ke lantai. Ia menatap kaki Rani yang dia membeku, lalu berkata lirih, "Aku tahu, aku udah kehilangan kamu. Tapi boleh aku minta satu hal?" Rani menatapnya tanpa kata.
Maafin aku, bukan supaya aku lega, tapi supaya kamu nggak terus sakit. Rani lama terdiam. Nafasnya berat. Di antara tangisnya yang terpendam, ada keinginan untuk membenci, tapi juga untuk melepaskan. Akhirnya ia berkata pelan, aku nggak tahu kapan aku bisa maafin kamu, Li. Tapi suatu hari nanti, mungkin kalau rasa sakit ini udah nggak sesakit sekarang, aku bakal coba. Lila menatapnya, matanya berkilat karena air mata yang baru. Ia mengangguk pelan. Itu aja udah cukup, Ran. Ia berdiri, lalu berjalan ke pintu. Tapi sebelum keluar, ia menoleh sekali lagi. Aku sayang kamu, Ran, bukan cuma sebagai sahabat, tapi juga sebagai orang yang pernah bikin aku belajar tentang arti kehilangan. Rani menunduk. Ia tidak menjawab. Tapi setelah pintu tertutup, bahunya bergetar. Ia menangis lagi, kali ini lebih lama, tapi dengan tangisan yang berbeda. Tangisan itu bukan hanya karena marah, tapi karena sadar, meski hatinya hancur, di dalamnya masih ada ruang kecil yang berharap segalanya bisa kembali seperti dulu. Namun, jauh di rumah sakit, Dika sedang menatap foto Rani yang terpajang di meja. Ia tahu, semuanya sudah terlambat. Tapi di lubuk hatinya yang paling dalam, ia berjanji akan menebus semua rasa bersalah itu, dengan cara yang tak akan pernah diduga siapapun. Sebab kadang, luka yang tersisa bukan hanya tentang kehilangan orang lain, tapi tentang kehilangan diri sendiri. Dan di balik semua air mata itu, badai baru diam-diam mulai terbentuk, yang akan mengubah hidup ketiganya selamanya. Waktu berlalu perlahan, tapi tak satu hari pun Dika bisa tidur dengan tenang. Sejak Rani pergi meninggalkannya, malam-malamnya berubah menjadi labirin penyesalan. Hujan yang dulu menenangkan kini justru terdengar seperti ejekan. Ia duduk di kursi dekat jendela kamar rumah sakit, menatap tetes-tetes air yang memenuhi kaca, dan berbisik pelan. Andai aku bisa balik ke waktu sebelum semua ini terjadi. Tubuhnya semakin lemah, tapi justru di saat-saat seperti itu, pikirannya terasa paling jernih. Ia mulai menulis surat, bukan untuk Lila, bukan juga untuk keluarganya, tapi untuk Rani. Lembar demi lembar kertas putih kini terisi dengan tulisan tangannya yang bergetar. Rani, aku tahu maafku gak akan pernah cukup. Tapi biarkan aku mencoba menebus semuanya dengan sisa hidup yang aku punya. Tangannya gemetar, tinta pena berceceran di atas kertas. Tapi ia terus menulis. Hari berganti minggu. Dika memutuskan untuk keluar dari rumah sakit dan melanjutkan pengobatan di rumah. Ia ingin menjalani hari-hari terakhirnya di tempat yang lebih tenang, di mana ia bisa mencoba memperbaiki semua yang sempat ia hancurkan. Lila datang menjenguk, tapi Dika tak lagi sama. Wajahnya pucat, suaranya lembut tapi datar. Lila, aku butuh waktu sendiri, katanya pelan. Lila menunduk. Aku ngerti, Dik. Aku cuma mau tahu kamu baik-baik aja. Dika tersenyum samar. Aku nggak baik, tapi aku berusaha jadi orang yang gak nyakitin siapapun lagi. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Dika berjalan pelan menuju taman kecil di belakang rumah, membawa surat yang sudah ia tulis berhari-hari. Angin bertiup lembut, membawa aroma bunga kamboja yang jatuh di tanah basah. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyumnya kembali muncul, bukan karena bahagia, tapi karena akhirnya ia menerima segalanya. Beberapa hari kemudian, Rani menerima sebuah amplop di depan pintu rumah. Di dalamnya ada surat dan kalung kecil yang pernah ia berikan pada Dika di hari ulang tahunnya. Surat itu tertulis dengan tulisan tangan yang sudah goyah. Rani, mungkin aku gak bisa lagi bilang langsung, tapi aku mau kamu tahu, setiap detik bersamamu adalah hal terbaik dalam hidupku. Aku gak minta maaf supaya kamu luluh. Aku cuma pengen kamu hidup tanpa beban, tanpa harus terus nyimpen luka yang aku buat. Kalau nanti kamu lihat langit sore berwarna oranye, itu artinya aku udah di tempat yang tenang. Jangan nangis lagi, Ran. Aku udah tenang sekarang. Rani membaca surat itu dengan tangan bergetar. Suaranya tercekat, air matanya menetes membasahi tulisan itu. Ia menatap keluar jendela, dan di langit, warna oranye lembut menyapu awan, seolah benar-benar pesan terakhir dari Tuhan. Rani menutup surat itu pelan, lalu berbisik. Kamu tahu, Dik, aku gak pernah benci kamu. Aku cuma kecewa karena kamu pergi sebelum aku sempat bilang aku udah maafin kamu. Di tempat lain, Lila berdiri di tepi danau tempat ia dan Rani sering berbagi cerita dulu. Ia membawa setangkai bunga putih, lalu melemparkannya ke air yang tenang. Maaf, Ran, maaf. Dik, aku akan terus hidup dengan penyesalan ini, tapi aku janji, aku gak akan lari lagi dari kesalahan yang aku buat. Angin berhembus pelan,
menggoyang permukaan air. Dalam keheningan sore itu, ketiganya seperti masih terhubung, bukan oleh cinta, tapi oleh luka yang mengajarkan arti ketulusan. Rani menatap langit sekali lagi. Mungkin cinta nggak selalu tentang memiliki. Kadang cinta itu tentang berani melepaskan, bahkan kalau itu berarti kehilangan selamanya. Ia menutup mata, menarik napas panjang, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa damai. Tapi di udara yang mulai gelap, terdengar samar suara ponsel berdering dari dalam rumah. Nomor tak dikenal muncul di layar. Rani menatapnya, ragu, lalu menjawab, "Halo." Dari seberang, suara seorang perawat terdengar, berat dan terbata. "Maaf, Mbak Rani, kami baru nemuin sesuatu di kamar Dika waktu kami bersihin barang-barangnya. Ada satu surat lagi, ditujukan untuk kamu. Tapi, isinya belum sempat selesai ditulis." Rani terpaku. Jantungnya berdetak kencang. "Surat belum selesai?" "Iya," jawab perawat itu lirih. Kalimat terakhirnya cuma tertulis, "Rani, kalau nanti aku nggak sempat bilang," lalu berhenti di situ. Suara di ujung telepon menghilang perlahan, menyisakan keheningan yang menusuk. Rani menatap langit yang kini gelap total, hanya ditemani sisa jingga yang memudar. Ia berbisik pelan, "Kamu pengen bilang apa, Dik?" Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, Rani merasa ada sesuatu yang belum selesai, seolah cinta yang ia pikir sudah mati, masih bernafas di antara sisa-sisa kenangan yang belum sempat diucapkan. 3 bulan telah berlalu sejak kabar kepergian Dika. Musim hujan sudah berganti, tetapi di hati Rani, gerimis itu tak kunjung reda. Setiap pagi, ia masih terbangun dengan perasaan hampa. Di meja kamarnya, surat terakhir Dika yang belum selesai ditulis itu kini tersimpan di dalam bingkai kaca. Huruf-huruf yang terhenti di tengah kalimat terasa seperti napas terakhir seseorang yang belum sempat berpamitan. Hari itu, Rani memutuskan pergi ke rumah sakit, tempat semua kisah itu bermula dan berakhir. Langkahnya pelan, tapi pasti. Di lorong rumah sakit, aroma antiseptik bercampur dengan kenangan. Ia melewati kamar 203, ruangan yang dulu jadi saksi bisu cinta, pengkhianatan, sekaligus penyesalan. Ia berdiri di depan pintu itu, memejamkan mata, dan mengingat suara tawa Dika yang dulu begitu hangat. "Kalau kamu sembuh nanti, kita jalan-jalan, ya?" Suara Rani dari masa lalu menggema di kepalanya. "Janji, Ran," jawab Dika saat itu, sambil tersenyum lemah. Namun janji itu kini tinggal gema yang tak mungkin ditepati lagi. Rani duduk di bangku taman rumah sakit, tempat ia sering menunggu Dika menjalani terapi. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang tersisa. Ia membuka catatan kecil yang dulu selalu ia bawa, lalu menulis perlahan. "Dika, aku akhirnya ngerti, cinta bukan soal siapa yang salah, tapi siapa yang berani bertahan meski hatinya hancur. Aku udah maafin kamu, bukan karena aku udah lupa, tapi karena aku gak mau terus hidup di masa lalu." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena kelegaan. Saat itu, dari kejauhan, langkah seseorang terdengar mendekat. Lila, wajahnya masih sendu, tapi kali ini tidak lagi dipenuhi rasa bersalah. Ia membawa setangkai bunga melati putih. "Ran," sapanya pelan. Rani menoleh, dan untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, ia tersenyum tulus. "Kamu datang." Lila duduk di sampingnya, diam beberapa detik sebelum akhirnya berkata, "Aku mimpiin Dika semalam." Dia senyum, dan bilang suruh kita jangan nangis lagi. Rani menatap langit. Mungkin dia benar. Hidup ini harus jalan terus. Keduanya diam cukup lama, hanya mendengarkan suara dedaunan dan kicau burung sore yang pulang ke sana. Rani membuka tas kecilnya dan mengeluarkan kalung pemberian Dika yang dulu sempat ia kembalikan dalam surat. "Aku mau balikin ini ke tempat dia," katanya lembut. Mereka berjalan ke pemakaman kecil di belakang bukit, di mana Dika dimakamkan. Udara di sana sejuk, langit berwarna ungu keemasan menjelang senja. Rani berlutut di depan nisan itu, menatap nama Dika yang terukir di batu dengan tangan bergetar. "Dika, ini aku," katanya pelan. "Aku datang bukan buat nangis lagi. Aku datang buat bilang makasih, karena lewat semua kesalahan, aku belajar gimana caranya mencintai dengan tulus, dan melepaskan dengan ikhlas." Lila ikut berlutut di sampingnya, menaruh bunga melati putih di atas pusara. "Maafkan kami," bisiknya lirih, "karena baru sekarang kami ngerti arti penyesalan yang sebenarnya." Angin bertiup lembut, membuat dedaunan di sekitar bergoyang pelan. Seolah alam pun mendengarkan. Dalam keheningan itu, Rani menutup mata,
merasakan damai yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa ringan. Ia tahu luka itu mungkin tak akan hilang sepenuhnya, tapi setidaknya kini ia bisa hidup berdampingan dengan kenangan tanpa rasa sakit. Sebelum pergi, Rani menatap nisan itu sekali lagi. "Selamat tinggal, Dik," ucapnya lembut. "Aku gak akan melupakanmu, tapi aku juga gak akan terjebak di masa lalu lagi. Aku akan hidup seperti yang kamu mau." Lila menepuk bahunya pelan. "Kamu kuat, Ran." Rani tersenyum, kali ini dengan mata yang jernih. "Bukan karena aku kuat, Li, tapi karena akhirnya aku belajar berdamai dengan yang pernah hancur." Mereka berjalan turun dari bukit, meninggalkan makam itu dengan langkah perlahan. Langit di atas mereka berubah jingga, matahari perlahan tenggelam di balik pepohonan. Dan di saat cahaya terakhir sore itu menyentuh wajah mereka, Rani menoleh ke langit dan berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena di balik kehilangan, aku masih bisa menemukan diriku sendiri." Suara lonceng gereja di kejauhan berdentang pelan, menandai berakhirnya hari, dan juga berakhirnya kisah panjang antara tiga hati yang saling mencintai tapi saling melukai. Kini, yang tersisa hanyalah kedamaian. Bukan karena waktu menyembuhkan, tapi karena mereka akhirnya memilih untuk melepaskan. Itulah kisah hari ini, teman-teman. Kisah tentang cinta, sahabat, dan pengkhianatan yang meninggalkan luka mendalam, tapi juga mengajarkan arti ikhlas dan maaf yang sesungguhnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, untuk lebih berhati-hati mempercayai seseorang, dan untuk selalu menjaga hati dari kebencian, meski disakiti sedalam apapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar kalau kalian terharu dengan kisah ini. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Semoga hari kalian dipenuhi kedamaian, cinta, dan kebahagiaan yang tulus. Salam hangat dari kami, dan terima kasih sudah menjadi bagian dari setiap kisah yang kami bagikan.